Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Dwi Merendra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanggamus. Di sini sebelum melakukan kegiatan dibiasakan atau guru membiasakan untuk bersalaman di depan sekolah atau di halaman sekolah menyambut siswa-siswi SMP Negeri 1 Pulau Panggung untuk beraktivitas di hari Jumat 11 Oktober 2024. Kegiatan pertama dimulai dari kegiatan Jumat Sehat, yaitu melakukan senam pramuka dan senam Tanggamus atau senam SKJ. Di sini tidak cuma siswa, namun guru, dewan guru dan staf juga turut mengikuti kegiatan senam bersama. Kegiatan berikutnya yaitu pendampingan individu ke-6 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanggamus yang dimulai dari persiapan dan kemudian dilanjutkan dimulai oleh pengajar praktik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana Bu Dwi ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak, menurut Bu Dwi apa yang harus Ibu miliki? Kalau rencana itu kan karena kita sudah belajar di banyak tahapan gitu. Nah, yang belum terrealisasi itu kan program yang positif bagi murid, Budaya positif. Mungkin rencananya akan meningkatkan itu Di bagian itu terutama ya. Oke. Nanti mungkin Bu Dwi bisa baca lagi lebih mendalam hasil kuesioner yang sudah diisi ya kemarin. Terus menurut Bu Dwi siapa saja sih sebenarnya yang dapat kita libatkan terkait untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru penggerak? seluruh warga sekolah. Dari seluruh aktor yang ada di sekolah ya. Terus menurut Bu Dwi setelah adanya refleksi ini banyak banget ya perubahannya, dan nanti kita bisa lihat lagi di bagian mana yang misalnya temennya, atau nanti kan kita melihat yang hasil dari kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, terus kita mengakses diri kita sendiri, kita bisa melihat poin-poin apa saja yang bisa buat Bu Dwi untuk sebagai bahan refleksi dan evaluasi. Perubahan apa saja kalau bisa diceritakan kita berdua yang terjadi pada Bu Dwi setelah 6 bulan melaksanakan kegiatan guru penggerak? Kalau dari diri saya yang tadinya kurang percaya diri untuk berbicara di depan, sekarang sudah mulai belajar bisa gitu. Terus yang kedua, selalu menginginkan untuk siswa itu harus kayak gini gitu. Nah, sekarang saya yang harus memahami siswa itu. Nah, terus Berpusat pada peserta didik atau murid. Terus kayak sudah bisa diajak kolaborasi yang baik tadi. Itu dari segi ke Ibu ya. Kalau dari segi praktik baik menurut Bu Dwi apa yang sudah Bu Dwi berikan? Kalau praktik baik karena belum ada momen atau kesempatan untuk menjadi penanggung jawab atau program lain, mungkin di dalam kelas jadi banyak kegiatan yang mengundang siswa untuk termotivasi dalam pembelajaran yang saya pimpin, terus bersama-sama menghargai pendapat orang lain dan bersama-sama untuk menciptakan suasana belajar yang asik dan menyenangkan. Terus mudah-mudahan yang kemarin di Lokakarya 5 di Bagja itu bisa di ini ya, Jumat Bertema sepertinya bagus untuk kalau misalnya segera diaplikasikan ya. Oke, selanjutnya apa saja hal yang membuat perjalanan selama 6 bulan ini terasa memuaskan menurut Bu Dwi? Ya, kolaborasi antara CGP dan PP, terus motivasi teman-teman, terus banyak program-program kegiatan Lokakarya yang membuat saya lebih semangat lagi menjalani peran sebagai guru. Oke, terima kasih. Terus kalau menurut Bu Dwi sendiri, apa sih yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup menantang? Artinya tantangan atau hambatan selama 6 bulan ini menjadi calon guru penggerak itu apa yang Bu Dwi temukan? Tantangannya yaitu membagi waktu.
terus tidak tahu halaman kedepannya gimana. Tapi alhamdulillah setelah menjalani ya bisa dan mampu gitu. Mungkin dengan skala prioritas ya. Oke, terima kasih. Dan menurut saya Bu Dwi adalah salah satu calon guru penggerak yang paling inovatif di antara 5 calon guru penggerak lainnya, dan juga bisa memotivasi teman-temannya di dalam grup, menstimulasi pada saat mengerjakan aksi nyata. Dia sering membantu untuk kayak gini, contohnya punya saya, jadi teman-teman itu terinspirasi gitu. Terus selanjutnya kemarin kan sudah pada waktu aksi nyata sebelum di modul 3.3 ya, terkait pemetaan aset, Bu Dwi sudah melaksanakan sedikit rapat kecil lah ya, melihat, mengobservasi, bahkan menjadi notulensi pada saat pemetaan aset. Oke, mungkin hasilnya sudah ada ya. Menurut Bu Dwi sendiri, siapa saja sih aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Dewan guru, kepala sekolah, perwakilan komite atau wali murid, dan siswa perwakilan siswa. Oke, jadi sedikit banyaknya Bu Dwi berarti sudah melihat ya. Terus bagaimana sih proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kait aset? Dengan cara diskusi itu tadi, mencari aset dan sumber daya yang ada, baru bersama-sama berdiskusi cara pengelolaannya dan pemanfaatannya. Oke, Bu. Mungkin Bu Kepala Sekolah udah ini ya, sudah mengajak Bu Dwi. Selanjutnya, kalau menurut Bu Dwi sendiri, kendala atau tantangan yang dihadapi pada saat mengidentifikasi sumber daya sekolah itu bagaimana? Terus Ibu mengatasinya seperti apa? Kendalanya mungkin banyak miskonsepsi antara di bagian modal politik dan modal sosial gitu. Jadi cara menanggapinya menjelaskan modal politik dan sosial itu yang seperti apa, dan manfaatnya itu yang seperti apa. Menurut Bu Dwi sendiri, pada saat rapat pemetaan aset itu yang bisa Bu Dwi dapatkan apa? Maksudnya dengan adanya rapat, kan sebelumnya kita nggak tahu ya, dengan adanya program guru penggerak ini Bu Dwi mengikuti, bahkan menjadi notulen pada saat rapat pemetaan aset. Menurut Bu Dwi sendiri, kegunaan hal tersebut apa? Itu membangun kolaborasi yang baik. Ternyata di sekolah ini antara kepala sekolah, waka, sarpras itu sangat baik dan sangat mengutamakan sarana apa yang kurang dan selalu mencukupi gitu. Bahkan sudah lebih sangat bagus dari yang sebelumnya. Dan dengan adanya kan seperti kita tahu ya Bu Kepala Sekolah, kita juga pernah mengikuti program guru penggerak, bahwasanya dengan adanya aset kita jadi fokus dengan kelebihan ya. Jadi apa yang kita punya terkait bukan sarplasnya, tapi kita bisa mengembangkan hal tersebut menjadi sebuah program ya Bu Dwi ya. Oke. Terus sekarang bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Sekarang sudah tahu bahwa fasilitas yang dimiliki SMP 1 Pulau Panggung ini luar biasa banyak dan ya mendukung semua kegiatan gitu. Contoh yang kemarin Dramben ya Bu ya, udah lama vakum, akhirnya hidupkan kembali ya. Jadi bisa saling kolaborasi ya. Dari segi siswa juga bersyukur karena kan dari kemarin-kemarin bangku dan kursi banyak reolnya. Nah, karena ada turut andil kepala sekolah dan wakasatpad, jadi alhamdulillah jendela, kursi, papan tulis, bangku itu sudah bagus semua. Berarti kerjasama antara kepala sekolah, dewan guru, komite misalnya kita libatkan, ataupun peserta didik sangat baik ya Bu Dwi ya, terkait. Jadi kita tahu bagian mana yang mesti diperbaiki, diperbaharui, ataupun bahkan diganti ya, atau dikembangkan. Selanjutnya, menurut Ibu sendiri, apa sih pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya di sekolah sebagai seorang guru? Ya, pertimbangan menentukan sumber daya itu sangat penting sih, karena salah satunya buat pendukung program-program sekolah dan pendukung minat semua warga sekolah. Kalau sarana prasarannya lengkap, nyaman, bagus kan mendatangkan motivasi untuk lebih
enak di sekolah, betah di sekolah, dan dapat menggali potensi peserta didik lebih banyak lagi ya. Oke, nanti saya akan lihat lagi hasil notulensinya ya Bu. Terus apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Artinya tadi sempat disenggol sedikit bahwasanya drum bandnya ternyatanya sebenarnya ada barangnya, tapi akhirnya bisa dihidupkan kembali. Selain itu ada lagi nggak Bu? cukup sih, cukup, nggak ada, karena emang semua sarana udah hidup, terfasilitasi atau bisa digunakan lah ya. Kayak contoh yang baru parkir ya Bu ya, yang tadinya belum olahraga ya, yang basket yang tadinya ringnya itu udah nggak layak, sekarang sudah yang baru ya gawang futsal. Kemampuan keterampilan guru, potensi murid, kerjasama dengan orang tua, ini Bu Wis juga sudah menjelaskan dengan jelas ya. Terus bagaimanakah proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber yang ada di sekolah? Maksudnya saya berdiskusi dengan CGP pasti wawancara pernah lah bertanya ya sama mungkin siswa ataupun orang tua wali yang mungkin pernah berhubungan langsung sama Bu Dwi, apa yang Bu Dwi dapatkan informasi dari mereka? Ya, perubahan yang bagus buat kedepannya, atau terutama 2 tahun belakang ini terhadap fasilitas apa yang ada sudah mulai bagus dan nyaman. Oke. Terus ini kalau misalnya kendala atau tantangan menurut Ibu yang dihadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, terus gimana Ibu? Ada nggak kesulitannya? Tidak ada sih, cuma dukungan dari guru malah bagus itu. Pas waktu itu ditanya masalah kayak bidang olahraga ya cukup baik karena alat-alatnya juga mulai lengkap. Terus dari perwakilan siswa juga sudah nyaman karena emang bangku kursinya, jendelanya sudah tercukupi ya. Alhamdulillah. Terus bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Ya, sangat luar biasa. Terus pertimbangannya kalau menentukan sumber daya sekolah itu udah tertulis juga ya di hasil notulen ya, kebutuhan sekolah, ketersediaan sumber daya, kualitas sumber daya. Terus apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak Ibu? Ya sudah kayak udah kita tanya ya tadi ya. Sudah selesai ya. Oh ini kita berkesi lagi. Tingkat berarti itu. Terus yang terakhir ya Bu Dwi terkait persiapan panen hasil belajar. Nah kita kan akan melaksanakan Lokakarya 7 atau persiapan panen hasil belajar yang insya Allah akan kita selenggarakan di tanggal 25 dan 26 Oktober. Jadi cuma Sabtu ya. Oke. Mudah-mudahan Bu Ida bisa datang ya selaku kepala sekolah. Terus Insya Allah selaku kepala sekolah Pak undangan CGP. Nah itu juga bisa. Apa menurut Bu Dwi persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7 udah ada ide belum? Idenya sudah ada. Karena saya mengangkat tema Jumat bertema ya Bu ya, ada Jumat olahraga, Jumat sehat, Jumat seni. Nah salah satunya Jumat seni itu memang belum bahkan sudah ya Bu ya, sudah diterapkan. Nah jadi di situ nggak mungkin kan seni tari yang diangkat gitu. Nah ada seni lukis, jadi dari anak itu udah ada hasil lukisan. Jadi besok yang dibawa lukisan. Mungkin kalau anaknya lukisan. Mungkin juga kedepannya walaupun tidak hanya di Lokakarya 7 tapi bisa Ibu implementasikan di sekolah ini ya, dengan misalnya kira-kira apalagi nih selain lukisan, apalagi ngajak siswa yang bisa bikin menari, nyanyi, baca puisi gitu ya, mendongeng, bisa jadi praktik baik ya. Terus apa yang akan Ibu pamerkan pada saat panen hasil belajar? Mungkin lukisan sama karya lain dengan bekerja sama guru prakarya atau seni budaya. Kalau matematika, kalau dari sisi matematikanya kira-kira ada ide nggak Bu? Apa yang bisa jadi kayak yang kita tampilkan lah selain seni? Dari seni lukis itu kan ada teknik yang berhubungan dengan matematika. Numerasinya lah ya. Oke. Itu saja mungkin ya Bu Dwi, saya ucapkan terima kasih. Selama 6 bulan ini kita banyak suka duka bahagia, mulai dari
PI 1, Bu Ida banyak banget memberikan inspirasi, memberikan motivasi terkait bagaimana menjadi CGP ataupun GP ke depannya, dan dukungan. Bahkan yang saya di awal bilang bahwasanya Bu Dwi sangat inovatif, kreatif, dan mungkin banyak pembelajaran, benar-benar nggak terasa ya. Tiba-tiba sudah selesai. Ternyata saya pun, loh kok ini sudah selesai gitu, a blink an eye kalau kata orang Inggris. Jadi nggak kayak cuma sekelip mata kok udah selesai. Jadi makasih banget buat Bu Dwi yang sangat bisa diajak berkoordinasi, berkolaborasi ya Bu ya. Apa yang misalnya kita sampaikan dia benar-benar memperhatikan dan berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya selaku pengajar praktik angkatan 10 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata selama melaksanakan pendampingan ataupun memberikan presentasi pada saat lokakarya. Mungkin masih banyak kurangnya. Mungkin itu saja Ibu Kepala Sekolah hari ini. Saya dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasi bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pulau Panggung bersama calon guru penggerak dan pengajar praktik Angkatan 10 Kabupaten Tanggamus. Demikian video yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.